mengenal Ummu Aiman, ibu kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli Ummu Aiman adalah Barakah binti T.S. Salabah bin Amr bin Hasyan bin Malik bin Salamah bin Amr bin Nu'man. Ia seorang berkulit hitam dan berasal dari negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Ia juga bukan orang terpandang dan tidak memiliki keluarga terkemuka. Namun demikian, Rasulullah sangat menghormati Ummu Aiman karena dedikasinya. Bahkan beliau menganggap Ummu Aiman sebagai ibu keduanya setelah Aminah binti Wahab. Ummu Aiman adalah ibu setelah ibuku, Aminah binti Wahab, kata Rasulullah. Ummu Aiman adalah budak peninggalan ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia memang dipersiapkan untuk melayani Aminah binti Wahab yang saat itu sedang mengandung bayi Rasulullah. Semenjak Rasulullah lahir, Ummu Aiman menjadi pelayan utama. Ia terus menjaga dan tinggal bersama Rasulullah, baik ketika di rumah Abdul Muthalib, di rumah Abu Thalib, hingga di rumah Khadijah. Ummu Aiman adalah orang yang menemani Rasulullah balik ke Mekah setelah ditinggal wafat ibunya, Aminah. Ceritanya, usai tinggal di Madinah beberapa waktu untuk berziarah ke makam Abdullah dan mengunjungi keluarga di sana, Aminah, Rasulullah, dan Ummu Aiman balik ke Mekah. Di tengah perjalanan ketika sampai kampung Abwa, Aminah tiba-tiba sakit. Kemudian dia meninggal dan dikuburkan di tempat itu juga. Rasulullah yang saat itu menangis sesenggukan diajak Ummu Aiman untuk pulang ke Mekah. Ummu Aiman juga termasuk generasi awal yang masuk Islam. Ia ikut hijrah ke Madinah meski tanpa bekal dan dengan berjalan kaki. Tidak hanya itu, Ummu Aiman juga tercatat ikut berperang bersama Rasulullah seperti Perang Uhud dan Khaibar. Ia bertugas sebagai pemberi air minum dan perawat tentara umat Islam yang terluka. Ummu Aiman sangat menyayangi Rasulullah. Ia mendedikasikan hidupnya untuk melayani dan menyiapkan segala kebutuhan Rasulullah. Oleh karenanya, tidak heran jika Rasulullah juga sangat takzim kepada Ummu Aiman. Rasulullah juga tidak segan-segan menganggap Ummu Aiman sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Atas dedikasinya melayani sang Nabi terakhir dan ikut serta dalam memperjuangkan tegaknya bendera Islam, maka Rasulullah menyebut Ummu Aiman dengan sebutan wanita ahli surga. Siapa yang senang kawin dengan wanita ahli surga, kawinlah dengan Ummu Aiman, kata Rasulullah. Ummu Aiman menikah 2 kali. Pertama dengan Ubaid bin Zaid. Rasulullah dan Khadijah adalah orang yang menganjurkan terselenggaranya pernikahan 2 insan ini. Dari keduanya, lahirlah Aiman sehingga Barakah lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Namun, Ubaid wafat tidak lama setelah anaknya lahir. Kedua, dengan Zaid bin Haritsah, seorang budak Rasulullah yang sudah dianggap anak sendiri. Ummu Aiman dan Zaid dikaruniai seorang anak, yaitu Usamah. Perlu diketahui bahwa Usamah menjadi panglima perang termuda dalam sejarah. Hubungan Rasulullah dan Ummu Aiman begitu dekat, bak tidak ada sekat di antara keduanya. Misalnya, Rasulullah pernah bercanda dengan Ummu Aiman. Diceritakan bahwa suatu ketika, Ummu Aiman minta diajak Rasulullah ke suatu tempat. Mendengar hal itu, Rasulullah tidak keberatan dan mengajak Ummu Aiman dengan menaiki anak unta. Ummu Aiman protes dan menilai kalau anak unta tidak akan kuat membawanya. Namun Rasulullah tetap kekeh akan membawa Ummu Aiman dengan anak unta. Yang dimaksud Rasulullah adalah bahwa setiap unta adalah anak unta. Cerita lain, suatu waktu Ummu Aiman melihat Rasulullah yang sedang minum.
Tiba-tiba saja Ummu Aiman berkata kepada Rasulullah kalau dirinya juga ingin minum. Mendengar hal seperti itu, Aisyah yang ada di samping Rasulullah langsung menegur Ummu Aiman dan menganggapnya tidak sopan. Namun apa yang diperbuat Rasulullah? Beliau tetap memberi Ummu Aiman air minum. Ummu Aiman wafat sekitar 5 bulan atau setahun setelah hijrah. Ada pula riwayat yang menyebut ia wafat pada masa pemerintahan Khalifah Umar atau Utsman. Itulah sedikit penjelasan tentang Ummu Aiman, budak pengasuh Rasulullah yang menjadi ahli surga. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Amin amin. Ya Robbal Alamin. Subscribe, like, komen, dan share.